menjalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Damai sejahtera dari Tuhan kiranya menyertai kita sekalian. Kita bersyukur karena Tuhan telah memperkenankan kita memasuki tahun yang baru, tahun 2025 ini. Karena kita masih di bulan pertama dari bulan Januari tahun 2025 ini, izinkanlah saya, saudara-saudara, menyampaikan ucapan selamat tahun baru kepada saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan, kebahagiaan, serta sukses atas semua usaha kita dengan berkat Tuhan sepanjang tahun 2025 ini. Kita juga bersyukur karena masih bisa mendengarkan sabdanya pada pagi hari ini. Namun sebelum mendengarkan sabdanya tersebut, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas karunia Tuhan yang mengizinkan kami memasuki dan menjalani hari ke-21 pada tahun 2025 ini. Kami akan melakukan berbagai aktivitas pada hari ini. Oleh karena itu, pimpinlah kami agar kami dapat hidup berdasarkan firman-Mu. Dan dengan melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan, kami akan beroleh kebahagiaan yang sejati. Tolonglah hamba-Mu agar mampu menyampaikan sabda-Mu sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Nabi Yesaya, pasal yang terakhir, ayat 12, dan saya bacakan bagi kita sebagai berikut. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Alangkah indahnya saudara-saudara, janji Tuhan ini bagi semua orang yang sedang mengalami penderitaan dan mengharapkan kelepasan dari sengsara mereka. Ayat 12-16 pasal ini memang berisi perkataan-perkataan yang kebanyakan mengulangi gagasan-gagasan dari pasal-pasal terdahulu. Banyak dari kata-kata yang tertulis di sini sebagai kutipan langsung dari kata-kata dalam pasal terdahulu. Dalam bagian ini, kita mendapati sejumlah gambaran yang memperkuat janji tentang Yerusalem, yaitu Yerusalem baru yang makmur dan sejahtera. Kemakmuran Yerusalem yang dimaksud bukan karena usaha manusia, tetapi karena tindakan ataupun perbuatan Allah yang peduli akan umatnya yang sengsara, yaitu Allah akan mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Secara manusiawi, kebahagiaan dan kesenangan Yerusalem digambarkan sama seperti kenyamanan seorang bayi yang sedang menyusu dalam pelukan ibunya, yang tentunya
Ini merupakan kesenangan dan kenyamanan yang maksimal yang bisa dialami oleh seorang manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentu ada alasannya mengapa Tuhan mengatakan janjinya seperti di atas. Janji itu tentu ada latar belakangnya. Kita baca bahwa Allah peduli akan anak-anaknya yang taat kepadanya dan setia mengikuti firman-Nya. Allah memperhatikan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Hal itu tergambar dalam pasal 66 ayat 4 di atas. Dan di situ dikatakan bahwa mereka sedang tertindas dan karena penderitaan semangatnya hampir patah. Penindasan, kebencian, serta penderitaan yang mereka alami bukan karena kejahatan mereka, tetapi justru karena mereka takut akan Tuhan, taat kepada firman-Nya. Karena ketaatan mereka akan firman Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan dan tetap berserah kepada Tuhan, mereka justru diolok-olok dan diejek oleh orang lain. Kata mereka, baiklah, Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya supaya kami melihat sukacitamu. Kata-kata ini diucapkan dengan nada sinis. Mendengar ini, kita tentu teringat akan olok-olok atau ejekan-ejekan yang dilontarkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus ketika Dia disalibkan. Ada yang mengejek dengan mengatakan, orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Dia selamatkan. Baiklah Ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapan kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Itulah ejekan-ejekan yang dilontarkan kepada Yesus di kayu salib. Saudara-saudara, Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus tidak langsung membalas ejekan itu pada waktu itu. Misalnya, bisa saja dengan kekuatan luar biasa atau dengan keajaiban yang mencengangkan, Yesus turun dari salib. Tetapi bukan itu yang terjadi. Sebaliknya, ejekan-ejekan itu diselesaikan dengan tuntas dengan suatu kenyataan yang tak terpikirkan sepanjang zaman, yaitu dengan mengalahkan maut. Tuhan kita, Yesus Kristus, bangkit dari kubur. Dia dihidupkan kembali oleh Allah Bapa. Kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikannya ke surga, semua ejekan-ejekan yang dilontarkan kepadanya dijawab dan diselesaikan dengan tuntas. Walaupun demikian, saudara-saudara, pada zaman milenium ini, pada zaman kita ini, mungkin kita juga mengalami berbagai cercaan dan ejekan dari dunia yang ada di sekitar kita. Dunia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan janji kedatangannya kembali yang kedua kali. Ketaatan kita akan firman-Nya dan pengharapan kita akan janji kedatangannya mungkin juga akan dicemooh oleh orang-orang lain. Sudah 2000 tahun janji kedatangannya untuk mewujudkan Yerusalem baru. Tetapi mereka mungkin bertanya, mengapa sampai sekarang belum dipenuhi juga? Orang-orang yang tidak beriman teguh bisa menjadi goyah dan bahkan meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus karena seolah-olah janji itu tidak pernah ditepati. Kita bisa juga lupa bahwa waktu kita bukan waktu Tuhan. 1000 tahun bagi kita, 1 tahun bagi Tuhan. Dan 1 tahun bagi Tuhan, 1000 tahun bagi kita. Mungkin kita bisa melupakan hal ini. Tetapi saudara-saudara, yang penting, sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, iman kita akan diteguhkan. Janji Tuhan tidak akan berubah. Orang yang tetap taat kepada Tuhan dan mencintai firman-Nya akan memperoleh berkat kebahagiaan
pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu berkat dan penyertaan perlindungan Tuhan yang melebihi apa yang dapat dibayangkan oleh manusia. Kita baru saja menapaki beberapa hari dari bulan pertama dari tahun yang baru ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita tidak tahu suka duka yang akan kita alami. Tapi yang pasti ialah tangan Tuhan yang mengendalikan hidup orang yang percaya kepadanya. Seperti kepedulian Tuhan akan kehidupan orang-orang Yerusalem yang teraniaya, Tuhan juga peduli akan kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Sesuai dengan itu, kita dikuatkan oleh firman Tuhan yang kita baca dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai 24 katanya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Biarlah kemuliaan Tuhan terpancar dari kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya sepanjang hidup kita, sepanjang tahun 2025 ini. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mendorong kami agar tetap percaya pada janji-Mu dan setia mengikuti firman-Mu sepanjang hidup kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan, yaitu GBKP Cisalak. Gereja Tuhan ini berada di samping keramaian pasar Cisalak, dan itu merupakan kesempatan bersaksi kepada masyarakat di pasar Cisalak. Berkati pendeta, pertua, diaken, baik yang masih aktif dan juga yang sudah emeritus, dan semua pengurus-pengurus kategorial dan semua panitia yang ada di gereja, agar melalui kehidupan mereka semua, mereka makin bisa menyaksikan kasih Tuhan, dan makin banyak orang yang menerima dan mengenal dan merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami, ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang kami sempurnakan dengan doa bersama, yaitu doa Bapa kami, yang kami ucapkan bersama-sama di sini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam saudara-saudara, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.